seluruh warga agar tetap tenang, tidak panik. Insya Allah sampai saat ini kita masih meyakini bahwa yang meninggal bukan karena penyakit corona. Jadi masyarakat tetap tenang dan tidak mempercayai pemberitaan-pemberitaan yang liar sebagaimana yang beredar saat ini di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Oktora kembali hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sukabumi. Saudara, munculnya virus corona jenis baru ini yang kemudian mewabah di Wuhan, di Cina dan berbagai negara lainnya membuat panik warga dunia termasuk Indonesia karena penyebaran ini sangat cepat dan bahkan beberapa hari lalu di Sukabumi, Jawa Barat juga heboh isu pasien suspek corona di Rumah Sakit Umum Daerah Samsudin, Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi pun melalui surat edarannya nomor 019/95/Dinkes/2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi novel coronavirus. Disebutkan bahwa apabila mengalami gejala segera ke rumah sakit. Selain itu, menggiatkan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS serta disarankan untuk tidak bepergian ke negara yang terjangkit. Nah, untuk lebih lanjut lagi terkait dengan apa sih sebenarnya virus ini, lalu kemudian bagaimana gejalanya, bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya, dan lain sebagainya. Pagi hari ini kami akan langsung berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV Sukabumi. Ada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Lulis Delawati. Selamat pagi Bu, Dr. Lulis. Pagi Nadia. Apa kabar nih Bu Dok? Alhamdulillah sehat. Baik, ya? Tentunya. Semangat Bu Dok untuk memberikan informasi kepada pemirsa Kompas TV. Semangat sekali ya. Bu Dokter, ini kan sekarang lagi menjadi perbincangan publik ya, virus corona. Sebenarnya virus corona ini apa sih? Lalu kemudian bagaimana sih Dok gejalanya? Baik, terima kasih. Tadi saya mau mengklarifikasi dulu P2P ya. P2P itu adalah pencegahan dan pengendalian penyakit ya. Jadi bukan pemberantasan Nadia. P2P pencegahan dan pengendalian penyakit. Virus corona ini terjadi pertama kali di Wuhan 31 Desember. Kami Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mendapatkan surat dari pusat melalui Provinsi Jawa Barat bahwa ditemukan pneumonia berat yang belum diketahui etiologinya. Sehingga tanggal 30 Januari itu WHO menyatakan Public Health Emergency of International Concern. Jadi kegawat daruratan secara global untuk COVID-19 ini. Dan tanggal 11 Februari akhirnya ditemukan virusnya, namanya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu nama virusnya dan nama penyakitnya disebut COVID-19. COVID-19 itu coronavirus disease 19 itu ya ditemukan di tahun 19. Jadi ini adalah keluarga atau family dari coronavirus. Nadia, jadi sama dengan SARS-CoV, MERS-CoV yang sudah lama ya, yang SARS-CoV itu 2002. Kemudian MERS-CoV itu tahun 2012. Jadi masih satu kelompok? Masih satu kelompok, tapi tadi jadi penyebabnya itu virus SARS-CoV-2. Kalau dulu tuh SARS saja yang tahun 2002. Nah nama penyakitnya COVID-19 yang sudah dinamai oleh WHO ya tanggal 11 Februari 2020. Nah itu gejalanya seperti apa sih Dok? Gejalanya itu ada seperti pilek ya, jadi influenza like illness seperti batuk, pilek, panas, bisa disertai sesak, dan ada riwayat bepergian ke negara terjangkit atau
kontak dengan yang konfirmasi, infeksi itu. ya, yang sudah terkonfirmasi, yang sudah positif, atau yang bepergian ke negara-negara terjangkit, termasuk bepergian ke negara Cina. Oke. Lalu kemudian dok, seperti apa sih pola penyebarannya? Bisa dijelaskan dok? Ya. Jadi untuk COVID-19 ini transmisinya yang sudah dipastikan itu melalui droplet ya. Jadi melalui cairan saat kita batuk, bersin gitu ya, yang tidak ditutup, atau dia mengkontaminasi cairan itu ke mana, ke ke meja misalkan, atau ke badan kita, kemudian atau ke tangan gitu. Dan kemudian tangan itu mengusap daerah wajah, makanya diharapkan pencegahannya itu kita tidak banyak memegang daerah wajah ya, terutama mata, hidung, dan mulut yang ada mukosanya. Oke, kalau lewat udara bisa juga dok? Nah, lewat airborne itu baru diduga, belum dipastikan. Jadi diduga bisa melalui airborne, tapi itu belum pasti. Yang pasti dari baru dugaan. Jadi yang pasti dari droplet, sama seperti SARS, MERS-CoV begitu. Nah, untuk yang terjangkitnya sendiri, apakah memang untuk dewasa yang rentan ataukah semua kalangan usia dok? Ya, jadi kebanyakan memang untuk yang terjangkit COVID-19 ini secara global itu banyak dengan usia tua di atas 50 yang terjadi di Kota Sukabumi begitu ya, kebanyakan di usia di atas 50 dan punya penyakit penyerta atau komorbid. Jadi rata-rata dia punya penyakit kardiovaskuler, punya penyakit jantung, punya penyakit paru-paru, dan usianya sudah tua. Jadi seperti itu. Oke. Ada informasi juga nih dok yang beredar bahwa virus corona ini katanya berasal dari kelelawar. Itu benar nggak sih dok? Jadi virus corona ini ya, COVID-19 ini memang masuk kategori penyakit zoonosis. Ya, kalau zoonosis itu berarti bersumber dari binatang. Dari binatang atau hewan ke manusia, dan saat ini manusia ke manusia. Oke. Bisa dipastikan hewannya kelelawar atau apa gitu dok? Belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan tersangkanya ya. Oke dok, kemudian jika misalnya seseorang sudah pasti terkena virus corona, lalu kemudian di saat menunjukkan gejala flu, bagaimana sih membedakannya flu biasa dengan flu yang sudah terinfeksi virus corona begitu dok? Ya, membedakan flu biasa dengan COVID-19 itu, kalau flu biasa batuk, pilek, demam gitu ya. Kalau COVID itu bisa disertai sesak, sulit bernapas, dan ada riwayat ke negara-negara yang terjangkit. Kan saat ini kan sudah ada lebih dari 100 negara ya kalau saya update hari ini, dan yang sudah konfirmasi sudah 109.000 ya, 109.000 sudah banyak. Nah, ada riwayat kontak dengan orang yang positif atau sudah bepergian dari negara-negara terjangkit 14 hari. Ya, ada 14 hari ya, ada batasannya ya. Karena itu kaitannya dengan masa inkubasi dari COVID-19 ini 1-14 hari. Oke. Ya saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Sukabumi akan kembali usai jeda berikut.